Halo guys, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut penjelasannya. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep negara kesatuan. Istilah negara kesatuan adalah negara Republik Indonesia. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan, sistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Yang kedua, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang NRI tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan ekonomi, serta 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia pada masa ke masa. Yang pertama, bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus sampai dengan 25 Desember 1949. Periode ini bentuk NRI adalah kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang dihentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Seharusnya berlaku 6 bulan. Selanjutnya, yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang banyaknya oleh rakyat. Yang ketiga, Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945. Intinya, mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh Karsidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah ini pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima H Jawa Tengah bagian timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur, mengerahkan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Musso dan Pamir Syafruddin berhasil ditembak mati. Yang kedua yaitu gerakan DITI di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Sukamaji, Mirijan, dan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-cita membentuk negara Islam Indonesia atau NII diwujudkan melalui proklamasi yang diagungkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi Pagar Betis di Gunung Gaber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962 Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhkan hukuman mati. Yang kedua yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan oleh Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah negara serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa negara Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, diantaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, Pemberontakan Andi Aziz di Makassar, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juni 1959. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keratuan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. Kabinet Sudirman 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Kabinet Ali Sastro Ami Jojo 30 Juli sampai dengan 1953 sampai dengan 12 Agustus 1965. Kabinet Burhanuddin 12 Agustus
dengan 24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Pada pemilu 1953 Pemilu 1955 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituan. Kabinet Ali Sastro Amijojo II 24 Maret 1956 sampai 9 April. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, di antaranya gerakan DITII, pemberontakan PRRI, selanjutnya yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama, tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja, yang terdiri atas Kabinet Inti yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat-pejabat adalah Kepala Staf, Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Yang kelima, Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru, 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintah Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru, perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah tercapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. Suksesnya program transmigrasi, suksesnya program KB, sukses memerangi buta huruf. Yang keenam, Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi, periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.